Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihya Ulumuddin Falevi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah struktur aljabar 2 saya. Langsung saja untuk soal yang pertama. Mengapa di ring tidak berlaku sifat kanselasi sedangkan di daerah integral berlaku? Nah, benar bahwa sifat kanselasi ini tidak berlaku secara keseluruhan di ring, akan tetapi berlaku di daerah integral. Nah, hal ini dikarenakan sifat kanselasi itu berlaku di ring jika dan hanya jika ring tersebut tidak memuat pembagi nol. Nah, sementara pengertian dari daerah integral adalah ring komutatif dengan unitas yang tidak memuat pembagi nol. Nah, hal ini sesuai dengan syarat dari ring, dari sifat kanselasi pada suatu ring, yakni harus tidak memuat pembagi nol. Nah, oleh karena itu sifat kanselasi ini tidak berlaku di ring secara keseluruhan, tetapi berlaku di daerah integral. Nah, buktinya misalkan di sini kita misalkan A, B dan C itu adalah elemen di daerah integral. Jika A tidak sama dengan 0 dan AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Nah, di sini kan salah satu contoh dari sifat kanselasi. Misalkan A-nya di sini kita hilangkan gitu, maka akan menghasilkan B sama dengan C. Nah, buktinya di sini diketahui bahwa A tidak sama dengan 0, kemudian AB sama dengan AC. Lalu AC-nya kita pindah ruaskan ke kiri sehingga AB sama dengan AC. Lalu A-nya kita keluarkan, maka A dalam kurung B min C sama dengan 0. Nah, karena ABC ini suatu elemen di daerah integral, maka haruslah B min C sama dengan 0. Nah, sehingga misalkan jika kita pindah ruaskan C ke kanan, maka akan menghasilkan B sama dengan C. Dan artinya sifat kanselasi berlaku pada daerah integral. Nah, tetapi jika A, B dan C adalah suatu elemen di R dan R merupakan ring, lalu akan tetapi A, B, C ini bukan elemen di daerah integral, maka B min C belum tentu sama dengan 0, dan artinya sifat kanselasi tidak berlaku pada ring secara keseluruhan. Nah, lanjut ke soal yang nomor 2. Mengapa pada konstruksi ring faktor R per A harus merupakan ideal? Nah, benar bahwa pada konstruksi ring faktor R per A itu harus merupakan ideal. Hal ini dikarenakan dalam ideal prima AB, elemen dari A yang mana A kecil merupakan elemen dari A besar, atau B kecil merupakan elemen dari A besar. Nah, di sini misalkan AB kecil ini merupakan elemen dari A, maka A kecil plus A besar kemudian kali dalam kurung B kecil plus A besar itu sama dengan A kecil kali B kecil plus A besar sama dengan A besar sama dengan 0 plus A besar. Nah, AB plus A di sini itu merupakan elemen identitas terhadap penjumlahan di konstruksi ring faktor R per A atau elemen 0 di R per A. Nah, karena konstruksi ring faktor R per A tidak memuat pembagi 0, maka A plus A sama dengan 0 plus A sama dengan A besar, atau
B plus A sama dengan 0 plus A besar sama dengan A besar. Nah, dengan demikian A kecil elemen dari A besar atau B kecil elemen dari A besar. Nah, jadi pada konstruksi ring faktor R per A harus merupakan ideal. Ke soal nomor 3, apakah jika S bukan daerah integral maka S bukan lapangan? Nah, jawabannya adalah iya. Jika S bukan daerah integral maka S bukan lapangan. Nah, di sini ada saya tuliskan pengertian dari daerah integral dan lapangan. Daerah integral adalah ring komutatif dengan unitas yang tidak memuat pembagi nol. Sedangkan lapangan adalah ring komutatif dengan unitas di mana setiap elemen tak nolnya merupakan unit. Nah, dari dua pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwa lapangan itu merupakan daerah integral, akan tetapi daerah integral belum tentu lapangan. Kenapa? Karena baik daerah integral maupun lapangan itu sama-sama ring komutatif, kemudian sama-sama memiliki unitas dan tidak memuat pembagi nol. Akan tetapi di lapangan itu setiap elemen tak nolnya merupakan unit, sementara di daerah integral setiap elemen tak nolnya itu belum tentu unit. Nah, jika digambarkan dengan diagram Venn, maka akan kurang lebih akan seperti gambar di bawah ini. Jadi lapangan ini merupakan daerah integral, akan tetapi daerah integral belum tentu lapangan. Nah, pertanyaannya tadi kan apakah jika S bukan daerah integral maka S bukan lapangan. Nah, misalkan di sini ada S yang bukan merupakan daerah integral atau di luar daerah integral sini. S. Nah, S saja sudah bukan di daerah integral, maka S juga bukan merupakan lapangan karena daerah integral saja sudah bukan, apalagi lapangan gitu. Nah, selanjutnya soal yang keempat, berapa minimal anggota daerah integral? Nah, anggota minimal daerah integral itu adalah 2, karena harus terdapat A, di sini kita misalkan A, B yang merupakan elemen dari daerah integral dengan A kali B itu sama dengan 0, yang mana A itu tidak sama dengan 0, maka B nya sama dengan 0, atau A nya yang sama dengan 0 dan B nya tidak sama dengan 0. Jadi minimal itu daerah integral anggotanya harus ada 2, paling minim. Nah, untuk soal yang kelima, yang terakhir, misalkan S itu sama dengan A plus B kali I, yang mana A, B itu adalah elemen dari Z3. Yang pertama, apakah S daerah integral? Nah, di sini kita tahu bahwa Z3 itu anggotanya ada 0, 1, dan 2. Nah, jika S itu daerah integral, maka S itu harus ring komutatif, kemudian unitas, dan tidak memuat pembagi 0. Nah, di sini kan ring komutatif, kemudian unitas. Nah, lalu tidak muat bagi 0. Di sini kita menggunakan perkalian di Z3. Nah, maka terbukti bahwa S itu
tidak memuat pembagi nol. Maka ketika syarat sudah terpenuhi, artinya S adalah daerah integral. Nah, lalu apakah S itu adalah lapangan? Nah, di sini jika S lapangan, maka S itu harus ring komutatif, kemudian unitas, dan untuk setiap A itu tidak sama dengan 0, dan A itu memiliki inverse. Nah, di sini ring komutatif, unitas sudah terpenuhi, kemudian tinggal yang terakhir, setiap elemen tak nol yang tidak memuat pembagi nol itu memiliki inverse. Nah, di sini A plus BI itu ternyata mempunyai inverse, yaitu kita misalkan I sama dengan akar dari min I, maka A per A kuadrat plus B kuadrat plus min B per A kuadrat plus B kuadrat I. Nah, di sini terbukti bahwa S ternyata setiap elemen tak nol di S, elemen yang tidak memuat pembagi nol di S itu memiliki inverse. Nah, karena setiap elemen karena ketika syarat sudah terpenuhi, maka S itu juga merupakan lapangan. Nah, sekian presentasi jawaban ujian tengah semester mata kuliah struktur aljabar 2 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.